Akankah Pi Network berakhir dengan scam? Pi Network adalah proyek kripto yang penuh kontroversial, baik dari awal muncul nyampe sekarang. Kelakuan membernya maupun developernya makin ada-ada aja, makin di luar batas nalar. Apalagi sekarang banyak yang udah barter Pi ini dengan barang-barangnya pakai harga $300.000. $300.000 itu mustahil untuk dicapai oleh Pi. Nanti kita bakal buktiin pakai data-datanya. Yang jelas sekarang ini Pi udah di tahap bubble. Apalagi nyampe video ini dibuat, Pi ini nggak listing di market manapun. Artinya Pi nggak ada likuiditas. Dan karena Pi udah berpotensi makan korban, kita bakal buat video tentang Pi, dimana kita bakal bongkar-bongkar strategi akal-akalannya developer dan apa tujuannya supaya kalian itu sadar dan gak ada lagi yang jadi korban oleh Picoin ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Apa itu Pi Network? Pi Network adalah sebuah proyek kripto yang meluncurkan sebuah aplikasi namanya itu Pi di tahun 2019. Di mana di aplikasi tersebut user itu bisa mendapatkan reward intensif dari yang katanya menambang atau mining. Menurut saya pribadi, Pi itu sebenarnya proyeknya biasa aja, Pak. Betul, biasa aja. Mau dari sebuah konsep, mau dari teknologinya, biasa aja. Karena kalau misalkan kita lihat, itu nggak ada hal yang baru atau hal yang revolusioner di aplikasinya loh, ataupun di projectnya itu. Cuman karena trik marketing yang dilakukan yang ngebuat bungkusan Pi ini jadi cantik banget, seolah produk dari surga yang mengatasi banyak masalah. Ditambah gimmick-gimmick yang dilakukan oleh developer, member, ataupun badger yang ngebuat Pi ini dinilai jadi sangat berlebihan, yang ngebuat membernya jadi pada fanatik dan memiliki pola pikir biner yang siap nyerang siapa aja ke orang-orang yang ngebongkar fakta tentang Picoin ini. Nah, untuk tahu kenapa Pi itu bisa ada di kondisi kayak sekarang, kita bakal coba bongkar trik apa sebenarnya yang dilakukan oleh Picoin ini. Bongkar trik Pi Network. Nah, di sini kita bakal coba bongkar-bongkar tentang trik yang dilakukan oleh Pi Network ini dan apa sebenarnya tujuannya. Yang pertama adalah market share. Mungkin teman-teman yang udah ngeliat video aku tentang startup udah tahu ya apa itu market share. Simpelnya gini, project-project teknologi ataupun startup mereka bilangnya biasa melakukan tren bakar-bakar uang. Tujuannya untuk dapetin user ataupun customer. Itu dinamakan dengan market share. Berbeda dengan Pi Network ini, untuk mendapatkan market share yang baik, dia nggak bakar-bakar uang tuh, tapi buat produk dari surga, yaitu mining dengan HP. Dimana kalau misalkan beneran ini bisa jadi solusi atas semua permasalahan yang ada loh, Pak. Kita coba lihat ya, solusi dari mining dengan HP ini. Artinya kita nggak butuh lagi itu, Pak. Biasanya kan menambang harus memiliki device kayak VGA, mining rig, atau superkomputer. Nah, untuk menambang di Pi Network ini, kita nggak butuh. Kita cukup butuh HP, mau low spec juga bisa. Itu kita udah bisa menambang di Pi Network ini dan menghasilkan Picoin loh. Jadinya ya ini solusi ya, kita nggak perlu biaya lebih untuk beli device-nya artinya. Yang kedua itu nggak boros energi, Pak. Untuk menambang Picoin ini, kita cukup tekan petir, jedar. Atau nonton iklannya, itu kita udah dapet koinnya loh. Walaupun kita force close, HP-nya mati, tetap bisa menambang sehari full. Nah, ini keren nih. Nggak boros energi, nggak bikin listrik bengkak. Dengan adanya teknologi ini, artinya bisa ngatasin ataupun jadi impian semua pemain cryptocurrency ya. Karena kan Bitcoin ataupun koin kripto lainnya yang menggunakan protokol Proof of Work itu kan dinilai tidak ramah lingkungan karena boros energi. Yang ketiga itu sistem referral reward. Dimana biasanya untuk mendapatkan reward lebih dalam menambang, kita kan perlu upgrade device ya. Di Picoin itu nggak. Kalau misalkan kita mau dapat lebih, kita tuh nggak perlu update device. Mau iPhone, komputer, mau apapun itu, menambang di Pi, hasilnya sama. Lu bisa dapat reward lebih kalau misalkan lu bisa undang teman. Jadi makin banyak teman, makin banyak rezeki.
ya bagus lah. Pi ini bisa membuat kita saling berteman gitu. Saya cinta Pi. Nah, dari semua solusi ataupun penawaran yang diberikan oleh aplikasi Pi ini, tentunya ini sangat menarik dong. Ya dong. Apalagi katanya satu Pi itu $300.000. Bayangin aja, Pak. Modal HP misalkan 1 jutaan yang low spec nih, itu kalian menambang cukup nonton iklan jedar bisa dapat $300.000. Bayangin kalau misalkan kalian punya 100 koin aja nih. 300.000 kali 100 koin. Weh, dalam rupiah itu sampai 450 miliar, Pak. Udah jadi orang terkaya. Sumpah, udah jadi orang terkaya tuh di tempat lu tuh 450 miliar. Apalagi kalau misalkan kalian punya 10.000, 20.000 atau bahkan ratusan ribu ya. Karena ada tuh salah satu YouTuber yang punya 200.000 Pi coin. Bayangin aja kalau misalkan harganya betulan 300.000. Udah bisa kali untuk bayarin utang negara ya kan yang cuma 7 triliun ini. Kalau misalkan kita punya uang sebanyak itu, enaknya buat beli apa ya kira-kira ya? Ya, kondisi itulah yang dilihat oleh developer Picoin. Dia ngambil kesempatan itu, Pak. Karena manusia ini kan, dia mempunyai karakter pertama nggak pernah cukup ataupun puas dengan uang. Yang kedua, dia pengen kaya dengan instan, apalagi nggak pakai modal. Siapa yang nggak mau? Kondisi inilah akhirnya Picoin dapat market share yang baik. Terbukti ya, triknya itu berhasil. Kita bisa ngeliat di Play Store, jumlah pendownloadnya itu ada 50 juta user. Itu belum di App Store ataupun di tempat lainnya. Ya artinya mereka berhasil untuk dapetin usernya tersebut. Tapi apakah mining dengan HP ini beneran? Atau hanya kedok atau akal-akalan aja nih? Kita bakal bahas. Yang kedua, mining di aplikasi Pi. Nah, kita di sini bakal coba bongkar apakah Picoin ini betulan mining di aplikasinya atau hanya akal-akalan aja, cuman tipuan developer aja untuk dapetin market share-nya. Untuk ngejawab ini kita bakal coba breakdown dari segi cryptocurrency-nya. Sebenarnya untuk menyebut Pi Network ini melakukan mining di aplikasi Pi itu ada beberapa kejanggalan, Pak. Pertama adalah jaringan. Kita tahu ya, melakukan penambangan di aplikasi Pi itu dilakukan di jaringan testnet ya, bukan mainnet. Walaupun sekarang Pi itu udah mainnet setelah 3 tahun lebih, tetap aja melakukan penambangannya di jaringan testnet. Nah, ini ganjel nih, Pak. Karena testnet dan mainnet itu beda jauh. Testnet seperti namanya, testing network, uji coba jaringan, adalah sebuah proses untuk developer nguji cobanya sebelum mereka rilis ke publik ataupun mainnet. Mainnet adalah tahapan akhir. Artinya blockchain itu udah rilis secara resmi ke publik. Paham ya bedanya? Artinya selama di jaringan testnet itu tidak bisa dikatakan mining. Dan koin apapun selama itu di jaringan testnet itu nggak bakal ada harganya. Mau itu Ethereum, BNB, Solana, mau apapun itu selama di jaringan testnet yang kalian harus tahu nggak bakal ada harganya. Karena itu jaringan uji coba, bukan jaringan resmi. Tapi kan Bang, Picoin itu udah bisa dimigrasi dari testnet ke mainnet. Oke, benar. Picoin emang udah bisa mulai dimigrasi, tapi nggak ngubah fakta yang ada ya, bahwa selama ini nyampe sekarang, developer Picoin ini ngelakuin sebuah yang namanya pembodohan publik. Karena usernya dibilang melakukan mining di jaringan testnet. Dan for your information aja, untuk ngelakuin uji coba jaringan ataupun untuk ngelakuin testnet ini tetap memerlukan spek device untuk bisa ngerunning nodes-nya ataupun mengoperasikan nodes-nya. Bisa sih pakai HP, tapi tetap memerlukan VPS ya. Nah, apakah Picoin ini juga melakukan uji coba jaringan ataupun testnet? Kalau kita breakdown itu enggak, Pak. Pertama, untuk melakukan mining di aplikasi Pi ini, kita cukup perlu HP aja. Kita mau pakai spek yang low juga bisa. Oke, kalau misalkan ada yang bilang, lu nggak tahu apa-apa, Picoin ini memiliki teknologi yang sangat tinggi gitu. Jadi bisa ngerunning nodes pakai HP doang gitu. Oke, iya, saya terima. Cuman gimana kalau misalkan masalah yang ketika kita melakukan penambangan itu cukup dengan nonton iklan ataupun ngeklik tombol petir doang. Setelah kita ngeklik, kita force close ataupun device-nya mati, itu tetap berjalan sehari full.
Ini kalau misalkan kita berpikir logis sedikit aja menggunakan akal sehat, ini nggak mungkin, Pak. Nggak logis, Pak. Mau mining apapun itulah, mau itu Bitcoin, mau itu Ethereum, mau apapun itulah, yang namanya programnya dipatiin ataupun device-nya mati, ya nggak mungkin bisa tetap berjalan miningnya. Ya gimana cara dia ngerunning nodes-nya, ataupun gimana cara dia melakukan verifikasi validatornya kalau misalkan alatnya ataupun programnya udah mati. Jadi jelas ya di sini Picoin itu tidak melakukan apapun di blockchain-nya. Mau itu mining betulan ataupun uji coba mining juga nggak dilakuin. Kalau misalkan menurut pendapat saya pribadi, Picoin ini cuman melakukan airdrop doang. Airdrop doang, dimana for your information, airdrop itu umum di project cryptocurrency, itu umum, Pak. Ada puluhan bahkan ratusan tiap harinya airdrop itu. Nah, tapi bedanya dengan Pi ini ngebungkus airdropnya dengan kata-kata mining, dengan HP yang selalu dibicarakan di mana-mana itu. Ya akhirnya ini jadi menarik ya bagi usernya. Apalagi dibumbui dengan kata-kata satu Pi itu setara dengan $300.000. Ya siapa yang nggak mau join? Yang ketiga, iklan dirombak sebagai syarat mining. Iklan itu nggak ada korelasinya sama mining. Iklan ya iklan. Sedangkan mining adalah sebuah proses verifikasi di jaringan blockchain. Jadi nggak ada hubungannya tuh. Iklan sebagai syarat untuk mining itu nggak ada. Mau di blockchain apapun lah, mau kita mining koin apapun lah, mau itu BTC, mau itu ETH, Zcash, ataupun apapun, nggak ada, Pak, yang menjadikan iklan sebagai syarat untuk bisa mining. Karena emang nggak ada hubungannya. Kalau misalkan ditanya lantas apa tujuannya nih di aplikasi Pi untuk nambang itu harus nonton iklan, jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu. Apalagi kalau bukan untuk memperkaya devnya. Iya, loh, iklan nih hasilnya lumayan loh, Pak. Ini adalah harga terupdate CMP di seluruh dunia. CMP itu harga per 1000 view ya, ataupun impression. Kita bakal pukul rata-rata aja per view-nya ataupun per impression-nya itu $0,0. Kita kalikan dengan jumlah pengguna yang ada. Pi Network di Play Store itu yang download udah 50 juta pengguna. Ini belum dihitung oleh App Store loh. Dan kita nggak bakal ngitung semuanya. Kita taruh aja misalkan 10% lah dari total seluruh pengguna Pi Network itu adalah pengguna yang aktif. Oke, jadi 5 juta aja. 5 juta kita kalikan dengan $0,02, maka hasilnya $100.000, Pak. 1,5 miliar sekarang. Itulah hasil per hari yang didapatkan oleh developer. Imagine, bayangin, berapa keuntungan developer selama ini yang dia dapatkan dari hasil tipu-tipu, dari hasil akal-akalin usernya untuk nambang dari iklan tersebut. Berapa? Ini 3,5 tahun loh, Pak. Developer dapat duit asli, kalian cuma dapetin koin sampah yang nggak akan ada harganya. Iya, nggak akan ada nilainya karena di jaringan testnet. Pasti di sini teman-teman ada yang gagal KYC kan? Dan nggak bisa migrasi koinnya. Ya, selamanya koin itu nggak bakal ada nilainya. Saya jamin. Karena di jaringan testnet itu nggak bakal ada harganya. Cuman untuk uji coba aja. Coba bongkar tentang gimmick yang dilakukan oleh developer, buzzer maupun membernya. Dan apa sih sebenarnya tujuan dari gimmick tersebut? Yang pertama kita mulai dulu dari developernya, yaitu adalah mengundur proses. Ini jelas ya. Pertama, testnet itu udah makan waktu lebih dari 3 tahun. Ya, walaupun sekarang udah akhirnya mainnet. Cuman kita telaah lagi. Testnet umumnya itu nggak makan waktu sebanyak ini. Yang kedua adalah KYC ataupun Know Your Customer, dimana ini menurut aku udah red flag banget. Blockchain itu nggak memerlukan KYC ya, karena algoritmanya berjalan secara otomatis. Mau itu blockchain apapun lah, BTC, Ethereum, BNB, Solana, atau apapun lah, itu yang nggak memerlukan KYC. Kecuali produk kriptonya itu adalah sebuah exchange atau market, seperti Indodax ataupun Binance yang merupakan layanan keuangan, ya mereka memerlukan KYC. Yang ketiga, udah mainnet, udah bisa ditransaksikan, tapi nggak listing di exchange manapun.
malah cuman P2P marketplace aja. Nah, ini jadi satu pertanyaan lagi nih. Ini entah diundur, entah emang nggak mau listing di exchange manapun nih. Karena kita nggak bakal pernah tahu berapa harga Pi kalau misalkan nggak di listing di suatu exchange, teman-teman. Mereka bilang saat ini adalah fase enclosed mainnet. Jadi transaksinya hanya bisa dilakukan antar orang aja. Lebih tepatnya satu negara. Nggak boleh tuh kita transaksi di luar negara lainnya, dimana ini cukup aneh juga. Nanti berarti ada update lagi, transaksi di seluruh negara bisa. Habis itu ada update apa lagi untuk memperlambat prosesnya ini? Ini kelihatan jelas ya. Yang keempat itu testnet, penambangan di jaringan testnet. Penambangan jaringan testnet sampai sekarang masih diperlakukan walaupun udah mainnet. Tapi saya yakin ya, suatu saat nanti Pi ini tetap membutuhkan usernya untuk melakukan nodes, karena mereka butuh banyak nodes nantinya. Maka nanti saya yakin bakal ada pengubahan penambangan yang tadinya di jaringan testnet bakal berubah ke mainnet. Dan pada saat itu baru kalian tahu mining yang sebenarnya itu apa sih. Dan kenapa nggak dilakukan sekarang? Ya buat lambatin waktu lagi. Cuman itu tujuannya. Nah, dari semua kesimpulan itu kita udah bisa ngeliat nih. Ini semua terkesan seolah developer itu memperlambat prosesnya. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. $100.000 per hari. Maka semakin lama semakin baik. Bismarck. Nah, ini udah di tahap bubble namanya. Bubble adalah kondisi di mana suatu barang ataupun aset dinilai lebih daripada value aslinya. Apalagi kasusnya di Picoin ini kan cuman asumsi aja. Yang katanya konsensus global itu $300.000. Picoin belum dilempar ke pasar. Kita nggak bisa nih nentuin nilai suatu asetnya kalau belum dilempar ke pasar. Pasar lah yang nentuin berapa harganya. Karena dari pasar kita bisa lihat likuiditasnya berapa. Short pressure ataupun selling pressure-nya ini berapa. Temboknya, power kekuatan untuk mempertahankan harganya atau buy ordernya itu berapa. Untuk meminimalisir terjadinya korban karena gimmick-gimmick oleh Badger ini, kita bakal coba ngitung perhitungan, Pak. Apakah Picoin ini bisa seharga dengan $300.000? Langsung aja kita hitung, Pak. Ini kita bakal hitung market cap-nya aja ya. Dimana rumusnya adalah total supply dikalikan dengan harga. Total supply Picoin itu udah dikonfirmasi oleh developernya melalui white paper terbarunya. Dimana menyatakan total supply Picoin adalah 100 billion atau 100 miliar. Dan koin yang udah ditambang ataupun yang dalam testnet yang belum migrasi nih, itu 30 miliar. 100 miliar kita kalikan dengan 300.000 yang katanya ini adalah harga konsensus global, sama dengan komputer gua rusak, kalkulator gua rusak. Serius, kalian bisa lihat buktinya di sini. Ini nggak bisa dihitung. Nilainya kebanyakan. Kita bakal coba hitung manual. Jadi 100 miliar kita kalikan dengan $300.000 itu sama dengan 3.000 triliun atau 30 kuadriliun. Gokil. Ini serius gokil. Picoin bukan hanya mengalahkan Bitcoin aja loh ini. Market cap kripto secara keseluruhan apabila digabungkan Bitcoin, Ethereum, semuanya kita gabungin, market cap-nya itu di ATH-nya cuman $2,9 triliun. Hampir $3 triliun. Artinya perbandingannya 1:1000. Oke lah, ada yang bilang, ya ini Picoin bro, ini teknologi masa depan. Oke, wajar perbandingannya segitu. Oke, kita bakal coba market cap lain, Pak. Dimana kita hitung market cap top company, baik itu startup digital maupun perusahaan konvensional. Kita coba hitung ya, Pak ya. Apple, Microsoft, Toyota, Nestle dan sebagainya, 6.000 perusahaan top company di seluruh dunia kita tambahin dengan market cap kripto keseluruhan. Hasilnya masih jauh, Pak, dengan market cap dari Picoin. Oke, untuk kita bisa lebih luas lagi dan gua kasih fakta biar kalian melek. Adalah kita pakai indikator M0, Pak. M0 adalah total keseluruhan uang yang beredar. Baik itu uang kertas ditambahkan dengan uang logam. Ini dilansir dari BIS ya.
Sebagai perbandingan, M0 di Amerika Serikat, M0 Amerika Serikat itu 2 triliun. M0 di seluruh dunia nih Pak, itu 6.900 triliun. Ya hitung aja 7 kuadriliun. Nah itu uang yang beredar di seluruh dunia nih. Uang yang beredar di seluruh dunia kita tambahkan dengan nilai-nilai aset kripto dan semua perusahaan yang ada di dunia, itu pun masih jauh dari 30 kuadriliun Pak. Ini nggak logis. Ini namanya the real dari mana uangnya. The real dari mana uangnya? Karena uang yang beredar di seluruh dunia kita tambahkan dengan semua nilai aset yang ada, ini pun nggak ada setengahnya dari nilai aset nilai market cap. Jadi ya udahlah, stoplah halu. Nggak ada yang tahu bener-bener masa depan. Oke, tapi kita tahu mana yang mungkin ataupun enggak. Bener, emang kita nggak ada yang tahu masa depan, tapi kita tahu mana yang mustahil atau enggak. Ikan lu suruh manjat ke pohon juga ya nggak bakal bisa Pak. Ya seperti itulah. Uang seluruh dunia kita satuin dengan semua aset yang ada, nggak bisa. Ya udah mustahil. Udah no debat, mustahil. Usir ntar. Oke? Use your logic. Nah ini tadi kita udah bahas semuanya. Mulai dari apa itu Pi Network. Kedua apa trik-trik. Kita juga udah bongkar-bongkar trik yang dilakukan oleh Pi Network. Dan kita juga udah melakukan sebuah perhitungan. Apakah mungkin 300.000 dolar ini terjadi ataupun enggak? Dan ya, ternyata hasilnya adalah mustahil. Dari sini apa yang bisa kita ambil, teman-teman? Saran dari gua adalah satu, jangan terlalu fanatik terhadap suatu project. Percaya boleh, tapi jangan buat lu jadi bodoh juga. Kita nggak ada yang benar-benar tahu masa depan, tapi kita tahu mana yang mustahil ataupun enggak dilakukan. Bahkan dalam investasi pun ada quotes yang bilang, don't marry your investment. Apalagi ini cuman yang gratisan. Jadi nggak perlulah terlalu fanatik. Apalagi sampai harus ribut-ribut tiap hari buat drama dan sebagainya. Nggak usah. Udah, nggak usah gitu. Kembali ke tujuan awalnya aja. Tujuannya apa sih? Mencari uang gratisan melalui cryptocurrency. Ya udah. Gitu. Dan saran gua, daripada kalian itu buang-buang waktu nih untuk saling berdebat ataupun buat-buat gimmick, kalau emang niatnya adalah mencari uang gratisan di cryptocurrency, jauh lebih baik untuk kita terjun dalam komunitas cryptocurrency, Pak. Kan ini tadi udah jelas ya, Picoin itu cuma ngadain airdrop. Ya, kalau misalkan kalian emang mau ngasilin uang gratis di cryptocurrency melalui airdrop, ini saya sebagai opsi aja. Silakan datang ke grup saya itu ada channel airdrop Pak, dimana tiap harinya itu ada puluhan airdrop yang kita share. Itu semua airdrop Pak, bener-bener cara mendapatkan uang gratis melalui HP di cryptocurrency. Dan saya udah survei Pak tadi, kalian bisa ngeliat hasilnya di sini, dimana anak-anak member saya survei berapa penghasilan kalian selama ini bermain airdrop, dan ini hasilnya. Tentu hasilnya itu selaras dengan seberapa banyak kalian pengen belajar, seberapa banyak waktu yang kalian punya untuk mengerjakan airdropnya. Jadi, daripada kita mengharapkan Picoin ini untuk cair nantinya yang udah 3,5 tahun ini malah nggak cair-cair, jauh lebih baik untuk kalian perdalam lagi tentang cryptocurrency karena ada airdrop juga. Dan di channel saya itu, kita juga sebagai provider airdrop ya Pak ya. Kita di sini mengadakan airdrop ataupun bagi-bagi uang nih ASC di sini kepada member-member kami. Ada yang 5.000 dolar, ada yang 10.000 dolar, itu total rewardnya beragam lah. Ya nggak banyak memang, satu usernya nggak bakal dapat 300.000 dolar, enggak. Cuman ya lumayan lah untuk kita dapetin rezeki tambahan. Dan yang terakhir, be smart user, jadilah pengguna yang cerdas. See ya.